Paus Leo ke-5 menetapkan Maria sebagai Ratu Rosario. Abad selanjutnya, Paus Pius ke-13 menetapkan seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mencintai Allah dengan berdoa. Marilah kita mengasihi Bunda kita dengan berdoa. Pengalaman 3 anak di Fatima yang mendapat penampakan dari Bunda Maria pada bulan-bulan Oktober mengajak kita untuk dengan hati sederhana bersembah sujud kepada Tuhan, senantiasa menderaskan doa. Anak-anak itu mengajarkan untuk berdoa dengan setia. Rosario adalah salah satu cara kita berdoa. Berdoa yang sederhana, berdoa yang tetap menjalin relasi luar biasa, dan berdoa agar Maria pun mendoakan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini, hari ini gereja memperingati peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Marilah kita siapkan hati dan budi kita, seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus, Putramu, menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami diantar kepada kebangkitan mulia. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Nubuat Malaiki. Tuhan bersabda kepada orang-orang fasik, "Bicaramu tentang aku kurang ajar. Meskipun demikian, kalian bertanya, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kalian berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apakah untungnya? Kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Allah dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Itulah sebabnya kita memuji, bahagia orang-orang yang gegabah. Sebab mujurlah orang-orang yang berbuat jahat itu. Mereka mencobai Allah, namun luput juga. Sebaliknya, orang-orang yang takwa berbicara demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan kita. Sebuah kitab peringatan ditulis kepadanya,
bagi orang-orang yang takwa kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Sabda Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kalian akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti api. Maka semua orang gegabah dan orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Sabda Tuhan semesta alam. Mereka akan habis sampai ke akar dan cabangnya. Tetapi kalian yang takwa, bagi kalian akan terbit surya kebenaran yang sayapnya membawa kesembuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.'
Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang ia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik sekalian yang ada di rumah serta yang ada di gereja, pada hari ini Injil mengajak kita untuk belajar berdoa. Doa adalah suatu relasi kasih dengan Tuhan. Ada banyak cara orang berdoa. Ada orang yang senang berdoa dengan ungkapan kata-kata, ada yang senang dengan meditasi, dengan ketenangan. Tetapi inti dari sikap doa adalah sama, menjalin suatu relasi kasih. Bacaan Injil hari ini mengajak kita bagaimana Yesus mengajar para murid berdoa. Doa itu tidak perlu sesuatu yang sulit, tetapi cukup kalau juga meminta atau memohon. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita meminta, memohon, Tuhan akan membukakan pintu. Yesus masih menambahkan, karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita mengenal karakter utama pribadi Allah Bapa, yaitu karakter penuh belas kasih. Doa kita pasti akan didengar karena pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau ia minta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik, betapa pula Bapamu di surga. Dan Yesus masih menambahkan, doa yang paling baik juga adalah doa memohon Roh Allah, Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Dalam bacaan pertama nubuat Maleaki, bahkan relasi dengan Tuhan harus terjalin dengan baik. Maleaki mengingatkan kepada orang-orang Israel, bangsa pilihan ini, agar senantiasa menjalin relasi itu dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, sabda Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka, sama seperti seseorang menyayangi anak yang melayani dia. Maleaki mengatakan bahwa seandainya kita mencintai Allah, kita setia pada Allah, kita kembali pada Allah, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Ia mengasihi seperti seseorang menyayangi anak yang melayani dia. Kalau pada hari ini, gereja juga memperingati Santa Peran Maria Ratu Rosario, pertama-tama juga kita diajak untuk hidup dalam doa. Peringatan ini diawali ketika Paus Leo ke-5 menetapkan Maria sebagai Ratu Rosario. Abad selanjutnya, Paus Pius ke-13 menetapkan seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mencintai Allah dengan berdoa. Marilah kita mengasihi Bunda kita dengan berdoa. Pengalaman 3 anak di Fatima yang mendapat penampakan dari Bunda Maria pada bulan-bulan Oktober mengajak kita untuk dengan hati sederhana bersembah sujud kepada Tuhan, senantiasa menderaskan doa. Anak-anak itu mengajarkan untuk berdoa dengan setia. Rosario adalah salah satu cara kita berdoa. Berdoa yang sederhana, berdoa yang tetap menjalin relasi luar biasa, dan berdoa agar Maria pun mendoakan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan suci ini kami mewartakan Santa Peran Maria Ratu Rosario. Semoga kami yang ikut serta dalam kehidupan sengsara putramu tetap bersatu dengan dia dalam kemuliaan, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah kita pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.